udah bahas soal isi bab 1, isi bab 2. Nah, sekarang mau tahu dong kalau isinya bab 3 proposal penelitian kualitatif apa? Oke, jadi bab 3 itu sebenarnya inti dari proposal Anda. Karena bab 3 adalah metode penelitian. Ya. Jadi apa sih isinya? Yang pertama 3.1. Jadi bab 3 metodologi penelitian, ya. 3.1. Nah, biasanya paradigma. Paradigma itu harus ditulis. Apakah Anda menggunakan paradigma? Misalnya Anda menggunakan paradigma konstruktivis, Anda menggunakan paradigma post positivis. Dijelaskan di situ. Apa itu paradigma? Terus kalau positivis itu gimana? Mungkin dilihat dari segi ontologinya, dari epistemologinya, aksiologinya. Anda bisa baca buku itu di beberapa buku terkait metodologi. Itu 3.1. Kemudian 3.2 adalah jenis dan sifat penelitian. Biasanya kalau kualitatif, jenis dan sifat penelitian adalah kualitatif deskriptif. Anda jelasin dulu penelitian kualitatif itu apa-apa menurut pendapat ahli apa. Terus kalau deskriptif itu apa-apa gitu ya. Jadi harus jelas, ada kutipan di situ ya. Nah, kemudian setelah itu 3.2 ya. 3.2 tadi jenis dan Ya. sifat penelitian. Kemudian 3.3 kita mulai dengan metode penelitian. Nah, ini Anda mau menggunakan apa? Karena kalau judulnya ini strategi digital advertising, dia menggunakan metodenya adalah studi kasus. Studi kasus itu studi kasus siapa? Jadi ada Robert Kayin dan ada Robert Stay. Terserah Anda mau pakai siapa, tapi harus jelas. Kenapa? Karena kita menggunakan studi kasus yang pernah digunakan oleh orang yang sudah ahli. Ya. Itu 3.3. Kemudian 3.4. Nah, kalau penelitiannya studi kasus, tentunya ada yang namanya subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itulah yang disebut narasumber kunci dan informan. Nah, narasumber kunci adalah orang yang benar-benar memberikan informasi yang sangat Anda butuhkan. Jadi kalau soal strategi digital advertising, ya dia yang memang menguasai atau memang dia bertanggung jawab pada persoalan itu. Ya. Kemudian informan adalah yang memberikan informasi tapi yang tidak sedalam yang tadi kayak informan itu, ya. Setelah 3.3, 3.4 ya. Kemudian ada yang namanya 3.5, teknik pengumpulan data. Iya. Jadi ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama wawancara mendalam, kemudian observasi lapangan, dan terakhir adalah studi dokumen. Ya, itu penting juga. Studi dokumen itu apa yang ada di lapangan, terus kemudian laporan-laporannya, itu namanya studi dokumen. Kemudian ada yang namanya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data adalah bagaimana data yang sudah dikumpul itu kita analisis. Nah, kalau Anda pakai studi kasus, Robert Kayin itu punya caranya. Dia namanya pencocokan pola, matching pattern, ya. Atau ada beberapa, misalnya kalau Anda pakai analisis teks media, framing itu punya sendiri-sendiri. Itu teknik analisis data. Dan yang terakhir adalah teknik keabsahan data. Jadi supaya data Anda valid, Anda perlu dilihat apakah valid apa enggak. Apa dalam kualitatif? Dalam kualitatif itu yang pertama adalah triangulasi. Triangulasi itu benturkan antara teori, hasil observasi lapangan, dan omongannya narasumber. Jadi kalau terjadi ketidaksesuaian, kita balik lagi ke konsepnya. Dan itu nanti di diskusi dan pembahasan di permukaan. Nah, begitu saja ya, bikin proposal. Gampang kan? Mantap, gampang. Kayaknya asal ada niat ya Pak, bisa. Iya. Jadi gini, untuk kelas saya minimal proposal kualitatif 20 halaman, maksimal rata-rata 40 halaman ya. Tapi maksimal 150 halaman, jangan banyak-banyak. Iya, oke. Oke. Ya, singkat, padat, jelas, ada isinya. Makasih. Makasih ya Pak. Oke, iya.